CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kapatakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya akan mendemonstrasikan konseptual dengan modul 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Demonstrasi konseptual ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut contoh kasus pertama. Contoh kasus pertama, pada saat pembelajaran, Galang bermain bola di dalam kelas, sehingga bola tersebut menimpa kepala dari Rizkawati. Rizkawati menangis dan melaporkannya ke Pak Soleh. Berikut videonya. Tindakan yang pertama yaitu sehat Galang. Galang, kenapa kamu dipanggil ke sini, tahu nggak? Kenapa? Nggak sengaja. Tapi boleh dilepas dulu. Kenapa dipanggil ke sini, tahu nggak? Nggak sengaja karena kepalanya rusak. Apanya itu? Main bola ya katanya. Jadi gini, Pak Soleh dapat laporan bahwasannya Galang itu sedang bermain bola di dalam kelas bersama teman-teman ya, banyak kan sebenarnya, betul ya. Terus tiba-tiba bola tersebut kena kepalanya salah satu teman Rizka. Hanya saja kena kepalanya di bagian mana? Belakang atau depan? Belakangnya. Mungkin menurut kamu sih biasa saja karena bola plastik. Oh, belakang? Iya, bola plastik ya, betul ya? Bola voli tapi plastik. Plastik? Iya. Tapi menurut perempuan sih itu tuh kayaknya mungkin sedikit pusing ya. Betul? Nah, bukan hanya Galang yang ikut kesana, yang ikut bermain ya. Oke, Galang. Kalau kamu yang menjadi Rizka, bagaimana perasaan kamu? Ya, sama. Mengkel kan? Apa namanya? Marah kan? Ya. Terima nggak kira-kira? Maka dia udah minta maaf sama ibunya sama Rizka ya, Pak. Ibunya Rizka. Iya, oh, ibu Rizka sampai ke sini. Menelpon ke Rizka. Sampai nelpon. Kakak ya, oke. Sekarang sudah dipanggil ke sini. Galang ini apa namanya? Bahwasanya bermain di kelas itu membahayakan. Betul nggak? Betul. Selain kena kepala, kena apa lagi? Kena kaca, Pak. Kena kaca. Terus kena kepala gitu. Terus kalau Galang menjadi Rizka, mau nggak seperti itu? Pasti marah ya. Wajar dong, betul ya. Setiap orang tuh marah tuh wajar nggak? Marah tuh wajar. Manusiawi ya. Galang juga kalau jadi Rizka pasti marah juga. Betul? Nah, Galang main bola tuh hal yang wajar nggak? Wajar laki-laki Rizka ya, wajar. Tapi menurut kamu main bola yang tepat itu di mana? Di luar, Pak. Nah, itu di lapangan ya, bukan di dalam kelas. Jadi Pak Soleh nggak mencari sesuatu yang salah. Itu nyalakan Galang nih, Pak Beli. Nah, karena main bola itu nggak salah, hanya saja kurang tepat, tempatnya harus di luar itu di lapangan ya, betul? Nah, oke. Galang, Pak Soleh pernah bicara dengan teman-temannya Galang di sebelah CPNS bahwasannya tindakan tersebut kalau main bola di dalam kelas itu benar atau kurang tepat? Tidak benar ya, kurang tepat ya, betul? Jadi tidak diperkenankan bermain di dalam kelas karena apa? Karena membahayakan ya, kayak ini kena kepala. Selain kena kepala, yang lebih bahaya lagi ada kena kaca ya. Terus kenapa lagi? Plafon atau plafon itu apa? Plafon atas ya nggak? Nah, ini bahaya. Kamu tahu itu bahaya. Nah, berarti yang sudah kita yakini itu main di luar ruangan supaya badan kita, supaya tubuh kita, atau supaya teman-teman kita di dalam kelas bagaimana? Biar nggak kena bola, supaya selamat ya, betul? Supaya kita ini posisi tubuhnya sehat, selamat. Coba bayangkan kalau Rizka kena kepalanya, terus kena wajahnya sampai berdarah, bagaimana perasaan? Ya, merasa bersalah. Merasa bersalah ya, merasa bersalah. Kemudian pasti juga kalau kamu juga pasti merasa sedih. Jadi oleh karena itu kamu tidak diperkenankan bermain bola di dalam. Berarti nilai-nilai apa yang ada?
Maksud saya nilai-nilai itu gini kan, kamu bermain di kelas ya berarti membahayakan apa? Keselamatan ya, membahayakan keselamatan, kemudian kesehatan seseorang. Kemudian kira-kira kamu kalau bermain bola, teman kamu sedang belajar, sopan tidak? Tidak ya, berarti kamu melanggar kesopanan. Melanggar kesopanan, apa namanya kok? Keselamatan. Selain kesopanan keselamatan, ada rasa tadi udah belajar kan? Masih istirahat. Harusnya istirahat itu di luar. Nah, kalau istirahat, kalau belajar. Sebagai siswa juga harus bertanggung jawab. Berarti ada 3 nilai keyakinannya tadi, yaitu keselamatan, terus kesopanan dan tanggung jawab. Sekarang untuk bentuk tanggung jawab, Rizka gimana? Rizka, aku minta maaf. Maaf ya, maupun 2 orang ini nggak apa-apa, jangan malu. Aku minta maaf ngajak bolanya kena kepala Rizka. Nah, dimaafkan ya? Dimaafkan ya. Berarti ini yang kedua ya katanya Galang. Yang pertama dulu bukan sama Galangnya. Ini kakaknya juga udah dikasih tahu ya, udah minta maaf sama kakaknya. Udah. Sama Rizka udah Pak. Berarti ini masalahnya udah selesai nih. Tolong supaya tidak terulang lagi, bagaimana ini? Ya tidak main bola lagi. Supaya selamat tadi kan, supaya selamat, supaya bahagia, supaya apa lagi, tanggung jawab. Gimana? Kalau main bola bagaimana? Harus di luar ya. Mulai kapan nih? Ya, mulai besok. Mulai besok. Ya. Siap ya? Siap. Mulai besok kalau main bola minimal di bawah kelas teras gitu ya. Paham nggak? Di bawah terasnya maksudnya. Jangan di dalamnya supaya kasus ini tidak terulang lagi, tidak panjang. Pak Soleh juga tidak. Kakaknya. Berarti selesai nih. Rizka mau maafkan ya. Terima kasih Rizka, pasti kamu juga kecewa dan marah, tapi kamu hebat sekali. Kamu sudah memaafkan teman kamu. Ya, kamu sudah memaafkan teman kamu, berarti Bapak salut. Udah minta maaf, salaman. Biasa aja. Ya. Oke, dimaafkan semua. Clear ya, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Selesai? Selesai. Oke, setelah itu kembali ke kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Hati-hati ya. Ya, tadi adalah cuplikan dari kasus yang pertama, di mana ini kasusnya adalah realita di lapangan, dan kasus yang kedua ini ada kasus baru, yaitu Sulis sering makan-makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Sulis sering terlihat sembunyi dan makan-makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Alasannya karena tidak sempat sarapan di rumah dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Berikut video dari kasus nomor 2. Halo. Salam Bapak. Sulis, bagaimana kabar Mas Hedi? Alhamdulillah baik. Baik ya, Sulis. Tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke ruangan? Tidak tahu ya, Bapak mendapat laporan dari guru mata pelajaran bahwasanya kamu makan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Betul? Ya. Oke, Sulis. Sulis, kamu makan di dalam kelas itu kenapa bisa makan di dalam kelas? Karena aku terlambat ke sekolah dan aku sudah sampai makan. Lapar banget ya sampai kamu makan. Tapi kamu bisa nggak kalau makannya menunggu sampai istirahat? Lapar banget ya. Jadi kamu makan di dalam kelas. Oke, Sulis. Kamu makannya secara terang-terangan atau secara sembunyi? Sembunyi. Kenapa kamu makan? Takut teman-teman pada lihat dan mengganggu pelajaran. Ya. Sebenarnya kamu bisa melakukan secara terang-terangan ya. Makan itu kamu lebih memilih untuk melakukannya secara sembunyi ya. Makan juga itu adalah tindakan manusiawi. Ya. Tapi lebih baiknya kita melakukannya pada saat waktu istirahat saja. Betul ya? Oke, Sulis. Apakah tindakan makan di dalam kelas itu tepat atau belum? Kenapa bisa dikatakan belum tepat?
karena kalau ketertiban dan kondisipan kelas. Ketertiban kondusif termasuk juga sisa makanan yang kita makan ya, itu akan menyebabkan kelas menjadi betul bukan? Betul ya, kamu sudah memahami hal tersebut ya, maka berdasarkan kesepakatan kelas yang kita lakukan, kita harus menjaga ketertiban kelas, apalagi menjaga Kebersihan. Oke, tulis masih ingat ya keyakinan kelas yang kita sudah bentuk di kesepakatan kita tidak ingat? Masih ingat ya? Oke, berarti tulis kalau sudah tahu bahwasanya harus menjaga ketertiban, bagaimana tulis masih akan tetapkan tidak harus atau tidak ini? Tidak Ya. Oke, tulis kalau tulis sudah yakin bahwasanya makan di dalam kelas itu akan menimbulkan kurang kondusif, teman-temannya jadi iri ya nanti ya. Sudah meyakini bahwasanya kalau makan di dalam kelas itu akan menyebabkan ruangan menjadi kotor gitu ya, karena sisa makanan akan dibuang di jalan gitu ya. Oke, karena sudah meyakini hal tersebut, Bapak ingin bertanya, mulai kapan sulit akan melakukan hal tersebut, tidak makan di dalam kelas lagi pada saat itu? Insya Allah besok Pak. Besok ya. Oke, karena sudah melakukan keyakinan keras, maka sulis harus melakukan mulai besok ya. Sulis Iya Bapak. sepakat ya. Oke, sulis itu saja dari Bapak. Kalau begitu, sulis boleh meninggalkan rumah. Oke. Terima kasih. Iya. Silakan sulis. Ya, tadi adalah video yang kedua mengenai kasus siswa yang makan saat pembelajaran berlangsung, di mana hal tersebut melanggar kesepakatan kelas yang telah dibentuk dan bertolak belakang dengan keyakinan kelas. Berikut tanggapan atau perasaan mereka ketika guru melakukan praktik segitiga restitusi. Yang pertama, kasus pertama oleh Galang. Katanya kasusnya baru tadi siang, setelah di video saya jadi lebih tahu caranya menghormati orang lain. Kemudian testimoni dari kasus yang kedua, kata Sulis, lumayan menarik, soalnya kejadian makan di kelas saat belajar pernah saya alamin juga ya, sehingga jadi pembelajaran buat saya. Oke, itu praktik segitiga restitusi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.